Puji nama Tuhan, hari ini ada materi yang perlu saya sampaikan dan saya mengajak kita semuanya, Bapak Ibu sekalian tetap semangat ya. Puji nama Tuhan, kita angkat Alkitab kita lebih tinggi dari kepala kita dan kita ucapkan janji iman bersama-sama. 2, 3, aku memegang firman-Mu ya Allah, aku percaya bahwa sabdamu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku, aku tidak akan lagi tidak. Tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ada satu tema yang sangat begitu indah yang saya kepingin Bapak Ibu ketahui ya. Tentang kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini, bahwa Tuhan senantiasa berikan sesuatu hal yang baru dalam hidup kita. Kesempatan datang bukan satu kali. Amin. Nah, kita menilik dari ayat dari pembahasan minggu yang lalu yang kita ambil bersama-sama dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Ada dua hal di situ. Yang kita kehendaki adalah satu, kita mau mengenal Dia. Kita memahami Kristus itu apa. Memahami keselamatan itu apa. Jadi bukan setiap tahun, bukan hal yang diulang, bukan hal-hal yang sifatnya sementara. Kalau zaman dulu, di dalam zaman perjanjian lama, semua dosa itu di cover, semua dosa ditutup. Semua dosa dapat diampuni oleh Tuhan, masa expirednya hanya 1 tahun. Ketika imam besar membawa darah, dan darah yang tidak bercacat itu dibawa sampai paling dalam ke ruang maha kudus, maka sukacita bangsa Israel karena di situ ada berkat. Tetapi yang terjadi 2000 tahun yang lalu adalah Kristus tidak membawa darah anak domba biasa, tapi dia membawa darahnya sendiri. Darah yang tidak bercacat. 4 hari Tuhan kita sudah diselidik, persis juga selama 4 hari domba-domba kecil itu diselidik di rumah-rumah orang-orang Ibrani. Jadi sama itu yang terjadi. Selama 1500 tahun mereka lakukan ritual yang sama, lalu terjadilah 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan kita ada di muka bumi ini menyelesaikan semuanya. Itu yang dimaksud ini. Kita harus memahami betul-betul. Kita harus bisa memahami benar-benar ya. Yang ku kehendaki hanya satu, ialah mengenal Dia, tetapi juga kita harus memahami juga kuasa kebangkitannya. Supaya kuasa yang sama juga membangkitkan kita pula. 2000 tahun yang lalu Tuhan kita dibangkitkan. Tetapi itu hanya terjadi 1 kali. One time event. Tetapi kuasa kebangkitan terjadi setiap hari. Tuhan hanya sekali dibangkitkan 2000 tahun yang lalu. Dan sangat fenomenal. 40 hari. 40 hari Tuhan kita berjalan di muka bumi ini. Bukan hanya untuk menunjukkan bahwa Dia hidup, tetapi ada proses yang kontinu. Bukan sekali Dia dibangkitkan lalu orang melihat. Saking fenomenal dan saking begitu besar kejadian alam ini, sehingga tahun pun menjadi tahun 0 pada saat itu. Meskipun ya ada banyak sekali kalender-kalender atau pemikiran-pemikiran Eropa yang mungkin mencoba mematahkan. Kalau kita kenal tahun-tahun yang hari ini tahun 2023. Berdasarkan apa? Berdasarkan tahunnya Tuhan kita. Karena disebut tahun Mesias, tahun Masehi. Ya, orang Yahudi nggak pernah mau nyebut tahun Masehi. Orang Yahudi menyebutnya Common Era, tahun umum. Ya tetapi sama angkanya, 2023, Common Era. Sebelumnya Before Common Era, BCE. Ya, kalau kita temukan itu satu istilah ini muncul. Saya kepingin Bapak Ibu juga bisa tahu apa itu BCE. Karena mereka tidak mau menggunakan C-nya itu sebagai Christ atau Kristus. Jadi begini, saking begitu fenomenalnya, maka kebangkitan Tuhan ini menjadikan satu tonggak sejarah. Tetapi mari kita sekarang berpikir, bukan hanya 1 kali Tuhan dibangkitkan, tetapi ada satu kuasa yang harus hari ini coba kita pikir dan kita terima. Kuasa ini tidak bekerja cuma 1 hari, tetapi sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu menerima kuasa yang sama, Bapak Ibu punya semangat yang baru dalam hidup ini. Ketika kita memiliki semangat yang baru, dengan begitu pemahaman yang begitu mendasar, dan Bapak Ibu tahu, kalau Tuhan bangkit dari antara orang mati, kuasa yang sama kontinu. Bukan hanya kebangkitan 1 kali,
Tapi kuasanya yang aku mau terima. Kuasanya yang hari ini saya mau ada dalam hati saya. Itu bisa membangkitkan kita setiap hari. Membuat Bapak Ibu jauh lebih semangat. Akibatnya Bapak Ibu akan bisa memahami bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kesempatan itu hanya satu kali. Kesempatan yang Tuhan berkali-kali berikan dalam kehidupan kita senantiasa diberikan opportunity kesempatan asal kita bisa memahami. Kita sudah dikotori oleh pemikiran kita sendiri. Kita sudah banyak sekali dengar ya orang, kesempatan datang hanya satu kali. Akhirnya menyebabkan Bapak Ibu menjadi lemah, Bapak Ibu menjadi loyo. Apa yang terjadi ketika kita mendapatkan satu kesempatan emas yang begitu besar lah. Lalu kita tidak bisa memanfaatkan mungkin begitu. Kesempatan itu dengan baik. Apapun juga Bapak Ibu. Maka yang terjadi adalah kita jadi merasa, aduh sayang sekali ku lewatkan kesempatan ini. Tetapi hari ini kita mau diubah. Pemikiran itu total harus berubah. Firman Tuhan katakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, bahkan berkat dan rahmatnya tidak ada habisnya. Selalu ada. Ya mungkin dulu kita tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik karena kita terledor, atau mungkin karena kita terlena, atau mungkin karena kita menganggap kesempatan itu kesempatan yang bukan yang tidak perlu ya kita manfaatkan dengan serius, sengaja atau tidak sengaja. Tetapi kalau Bapak Ibu hari ini bisa mungkin menyesal, aduh kenapa ya? Dulu ada kesempatan saya mau usaha tapi kok lewatkan begitu aja. Ada kesempatan yang terjadi dalam hidupku tapi ku biarkan begitu saja lewat. Hari ini Bapak Ibu percayalah, bukan hanya Tuhan dibangkitkan tapi kuasanya masih tetap sama. Amin. Poin yang pertama, bagaimana cara kita sekarang? Bagaimana sikap kita? Tuhan memberikan sekali lagi kesempatan dan senantiasa berkat yang baru Tuhan siapkan dalam hidup kita. Nomor satu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu berkata pada diri sendiri, saya harus siap setiap saat. Amin. Saya harus siap setiap saat. Meskipun kesempatan itu datang berkali-kali, kalau Bapak Ibu tidak siap, maka kesempatan itu pasti akan berlalu begitu aja. Firman Tuhan sudah katakan tentang waktu, tentang masa, itu ayat yang pertama. Tidak perlu dituliskan. Tidak perlu kita perhatikan kapan kesempatan itu datang. Kapan masa itu datang. Tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu, benar-benar tahu kan. Bahwa harinya Tuhan. Bagi orang dunia hari Tuhan itu adalah kiamat. Adalah berakhirnya hidup. Tapi bagi orang percaya, hari Tuhan itu artinya hari kemuliaan bagi kita. Ayo kita sekarang artikan secara rohani. Hari kemuliaan bagi kita itu apa? Hari kebangkitan kita. Hari kita bisa bahagia lagi. Hari kita bisa bersuka cita lagi. Kita bisa melihat, enak sekali ya hidup ini. Itu adalah hari yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak siap, ya itu seperti pencuri aja dia datang. Lewat. Maka hari ini saya ajak yang pertama kali, bagaimana sikap, bagaimana cara kita. Kalau kesempatan itu datang, senantiasa Bapak Ibu katakan, saya itu harus siap setiap saat. Get ready. Saya harus senantiasa alert, waspada. Hari-hari Bapak Ibu tidak perlu pedulikan. Mau kapan itu datang. Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatirkan kapan. Pasti harinya itu datang. Amin. Kita ini sudah terjebak dengan zaman, dengan waktu. Ya nanti akan indah pada waktunya. Ya nanti Tuhan tolong saya. Bapak Ibu, kita harus ada in the market. Kita harus ada di tengah keributan itu. Kita harus ada di tengah hiruk pikuknya itu.
yang saya maksud siap setiap saat. Tuhan berkatilah aku. Tuhan tolonglah hidupku. 2 tahun sudah pandemi. 3 tahun sudah pandemi. Apa yang perlu kita lakukan? Tidak bisa kita hanya menunggu. Kapan mau datang? Gak bakal datang. Datang pun kita tidak dalam keadaan siap toh. Coba kalau kita sudah dalam keadaan yang ready. Kita sudah siap. Mungkin Bapak Ibu sudah siap. Karena gak tahu Bapak Ibu bekerja di bidang apa. Ketika berkat itu datang yang tidak pernah berkesudahan tadi dalam ratapan tadi. Ketika rahmat yang tidak ada habis-habisnya tadi datang. Kan kita sudah ada in the market tadi kan. Bagaimana Tuhan bisa menolong contoh dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan bisa menolong. Saya kepingin sesuatu hal yang besar terjadi dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan bisa menolong kalau saya tetap stay di sini. Harus ada satu kegiatan, harus ada sesuatu yang membuat kita tidak ada di satu ruang kecil, out of the box. Sehingga Bapak Ibu terekspos dengan dunia luar. Sehingga Bapak Ibu sekalian ada di sana. Nah ini penting sekali untuk bisa kita lakukan. Bukan sekali, ya Tuhan dibangkitkan cuma 1 kali, toh Bapak Ibu hanya 2000 tahun yang lalu. Kita bersyukur. Kita bersuka cita dan kita boleh berbangga, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ada yang disebut kuasa yang membangkitkan, dan kuasa yang membangkitkan itu continue. Kuasa yang membangkitkan itu masih berlangsung saat ini, membangkitkan kita. Jadi jangan selalu kita ada berdiam diri terus. Yang kedua yang perlu Bapak Ibu perhatikan, berkatalah pada diri sendiri. Saya tidak mau terlena. Saya tidak mau terjebak. Saya tidak mau dikotori dengan pemikiran-pemikiran saya sendiri. 80% sampai 90% apa yang kita pikirkan itu tidak terjadi. Justru. Firman Tuhan katakan itu selanjutnya. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman. Nah itu kan terlena toh. Apabila kita punya satu prinsip, santai saja, tenang saja. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Itu umpamanya begini ya. Seperti seorang wanita yang hamil. Dia tahu. Pasti dia tahu sakitnya bersalin, lalu dia komplain. Nah, ini analogi bagus. Ketika kita terlena, kita menganggap semuanya nyaman, semuanya baik-baik saja. Lalu tiba-tiba kita kaget juga. Dan kita merasakan kenapa hal ini bisa terjadi. Oh, banyak sekali ini kejadian-kejadian. Bapak Ibu harus mulai berbagi hari ini. Saya tidak mau hidup saya itu terlena seperti ini. Saya tidak mau kehidupan saya itu hanya terbelenggu dengan pemikiran saya terlena. Sudah, biar saya tunggu janji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak siang, kita anak-anak terang. Kita dapat melakukan yang lebih baik dari yang dunia lakukan. Amin. Kita enggak kepingin seperti mereka. Tetapi kamu ayat keempat dia katakan, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kita tidak hidup seperti mereka. Dan ini penting sekali, jangan sampai kita terlena. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kalau tadi yang pertama, siapkanlah diri kita. Kalau tadi yang pertama, kita ada di tengah keributan dunia ini. Di tengah hiruk pikuk dunia ini. Tetapi yang kedua juga kita jangan sampai terlena. Karena pemikiran yang selalu kita pikir, 80-90% Bapak Ibu katakan, kayaknya sudah tidak ada perhatian lagi. Kayaknya saya tidak ada kesempatan lagi. Kayaknya dunia sudah berubah. Nah ini lagi, kayaknya kerja sekarang lebih sulit dari tahun lalu. Bapak Ibu sering dengar kata ini? Setiap tahun dikatakan, cari uang tahun ini lebih sulit dari tahun yang lalu. Itu hanya ilusi semuanya.
Ilusi yang kita ciptakan. Ya ini yang tadi dikatakan. Kita anggap semuanya aman, kita anggap semuanya nyaman-nyaman saja. Akhirnya kita akan beroleh akibatnya itu. Lalu kita berteriak, karena apa? Karena kita terlena. Kita berpikir semuanya, kita masukkan dalam pikiran. Tidak Bapak Ibu sekalian, percayalah. Kita anak-anak terang. Tuhan cinta kita. Tuhan berikan kesempatan dalam hidup kita. Nah, terlenanya kita karena apa? Karena kita ganggu pikiran kita sendiri. Yang membuat kita tidak mau maju untuk melangkahkan kaki. Mencoba lagi. Mau bangkit lagi. Karena kan pikirannya mengganggu. Kalau saya gagal bagaimana? Kalau saya tidak bisa bagaimana? Kekuatan Tuhan sudah sertai kita. Kenapa Bapak Ibu tidak? Cobalah keluar dari kota kecil dan mencoba lagi. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini yang mau saya katakan. Bapak Ibu harus mampu menyeimbangkan ya. Mampu menyeimbangkan cita-cita dan mental kita. Maksudnya begini. Kita boleh punya cita-cita yang besar. Tidak salah. Ada amin semuanya. Hari ini saya mau melakukan sesuatu yang berbeda. Oh, bagus itu. Saya mau dapat saya kepingin extra mile untuk melakukan sesuatu. Oh, itu bagus sekali. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus imbangi juga dengan mental kita. Karena impian yang besar dan kita yakini pasti terjadi, diamini dulu. Kalau toh itu terjadi, Bapak Ibu juga harus siap mental. Jangan sampai nanti berkat Tuhan datang, Bapak Ibu malah tidak bisa tidur. Toh. Bapak Ibu malah kepikiran dan itu membebani kita. Nah jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat sama-sama ayat yang ke-8. Baju zirah iman itu mental kita. Baju zirah itu melindungi diri kita. Dan jelas sekali dia tulis, berbaju zirahkan iman dan kasih. Tapi coba lihat di situ, berketopongkan pengharapan, ketopong, penutup kepala. Kita boleh punya harapan yang besar. Boleh punya cita-cita yang dahsyat luar biasa. Aku kepingin bahagiakan orang tuaku. Anak-anak muda di sini. Aku kepingin hidup bahagia. Aku kepingin bisa menyenangkan hati Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Tapi siapkan mental kita. Minggu lalu saya katakan, cobalah. Kita siapkan bukan hanya mental, bahkan mungkin kesehatan kita. Karena ada masa tunggu. Amin. Jadi yang pertama tadi, kita harus siap senantiasa. Boleh kesempatan datang berkali-kali, tapi kalau kita tidak siap percuma. Yang dikatakan amin. Nah yang kedua, ya kita jangan terlena dengan pikiran kita. Ya fokus saja. Apa yang mengganggu pikiran kita? Kecurigaan. Buang Bapak Ibu. Saya katakan lagi, saya sering katakan 90% apa yang kita pikirkan enggak terjadi kok, enggak begitu. Itu kita bicara dalam diri kita. Lalu yang ketiga, coba seimbangkan ya. Bolehlah kita punya impian besar. Tapi Bapak Ibu juga harus betul-betul Bapak Ibu harus berhati-hati. Dan saya percaya ini kita mau merubah cara hidup kita. Ini sudah berubah kita. Kita tidak mau seperti dulu karena pandemi itu membuat saya berpikir. Ya, itu cukup membuat kita semua menderita selama 3 tahun. Tapi doa saya kalau Bapak Ibu sekalian lebih smart lagi. Bapak Ibu lebih berhati-hati lagi. Bukan hanya mental yang Bapak Ibu jaga. Tapi kesehatan. Dan kiranya Tuhan pasti memberkati kita ya. Puji nama Tuhan. Dan terakhir ya. Hanya 4 saja. Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan kesempatan yang baru. Sikap yang terakhir adalah cobalah Bapak Ibu. Cobalah ya, mungkin jarang sekali kita lakukan ya. Sekali lagi, cobalah Bapak Ibu membangun semangat orang lain. Nangkep Bapak Ibu sekalian? Biasanya kita menyemangati diri sendiri. Tetapi hari ini
rada berbeda. Ini saya berbicara tentang investasi rohani. Investasi apa yang paling menguntungkan dalam hidup kita? Kalau Bapak Ibu berinvestasi dalam hidup orang lain. Maksudnya bagaimana? Ayat yang terakhir itu dia tulis ayat 11. Dan ini juga menggugah saya. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain. Artinya, jangan jegal orang ya. Jangan kita, setiap orang punya pemikiran yang berbeda, tapi ya jangan kita terlalu kritis ya. Kritis boleh, tapi jangan. Tapi ini yang saya suka. Saling membangunlah kamu. Ini saya punya satu kerinduan. Cara kita memotivasi orang, ya kata yang tepat adalah motivasi. Saya bisa melihat anak-anak ya. Dan ini saya alami sendiri. Setiap orang yang berjumpa dengan saya lakukan eksperimen itu untuk memuji dia. Saya tiru dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat orang yang paling lemah sebetulnya. Simon Petrus tuh. Paling lemah dia. Paling tidak stabil. Bahasa saya moodnya mudah berubah. Tapi Tuhan tidak koreksi loh. Daripada dikoreksi dia sakit hati. Tuhan ngomong lain. Petrus, di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku. Dan kita tahu ini ayat ya. Lalu saya berpikir, Petrus disebut apa? Batu karang. Orang yang paling tidak stabil, Tuhan katakan kamulah batu karang. Seketika itu terbangunlah semangat Petrus. Orang yang semangat, dia akan menemukan kebangkitan dirinya. Saya mungkin hari ini bisa mengajak dari 4 tadi yang kita sudah sebutkan. Kita sudah siap untuk menerima kesempatan yang baru. Kita tidak mau terlena dalam hidup ini. Kita mau seimbangkan hidup kita. Mungkin saya tantang di sini Bapak Ibu ya. Malam hari ini cobalah cari satu orang yang mau kita puji. Satu orang yang mau kita motivasi. Akan membawa perubahan dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar kita mau memuji kosong ya. Tetapi secara jujur, saya bertemu dengan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak yang kita layani di tempat ini. Ya, senantiasa saya katakan, ya kamu besok pasti pinter ya. Kamu jadi dokter ya, saya ngomong gitu. Kamu besok akan jadi orang besar ya. Ya pokoknya hal yang indah aja saya sampaikan. Kenyataannya anak itu ketika jumpa dengan saya, Bapak Ibu bisa melihat ada sukacita. Karena dia merasa dihargai oleh Bapak Gembalanya. Saya tidak pernah ya, cuek-cuek enggak. Tapi saya katakan ya puji Tuhan ya. Nah mungkin cara kita bisa mendapatkan kesempatan baru adalah invest dalam kehidupan orang lain. Ini investasi yang paling mudah. Karena hanya kata-kata saja. Tapi berhati-hati ya. Jangan sampai kata-kata itu ditangkap ya, seolah-olah hanya pujian belaka ya. Tetapi be honest ya, setuju semuanya, amin ya. Jujurlah ya. Dan Bapak Ibu itu juga mungkin doa bagi orang lain ya. Saya yakin, saya percaya apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan jadi kenyataan. Begitu pula dalam firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Doa saya kiranya Bapak Ibu semuanya di tahun 2023 ini berubah semuanya dan dalam keadaan berkat Tuhan itu limpah ya, akan sehat sampai Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu bisa menjaga hati, jangan sampai kita terlena. Tetapi ini yang paling penting, Bapak Ibu harus siap sedia. Kesempatan boleh datang berkali-kali, begitu pula kehidupan kita harus siap sedia. Ketika kesempatan itu datang, langsung kita gigit, jangan sampai terlepas.
Karena dia akan pergi lagi seperti pencuri, bukan memberikan dalam hidup kita, tapi banyak mencuri dari hati kita, justru malah kita susah. Jangan terjadi, kita adalah anak-anak terang. Tidak perlu menunggu zaman, tidak perlu menunggu masa. Yang penting tetap siap, sedia. Saya yakin Bapak Ibu pasti mendapatkan kesempatan yang jauh lebih besar, jauh lebih sehat. Tuhan berkati kita semua.